Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji Wilcoxon. Wilcoxon Sign Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Sign Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Matched Pair Test. Sekarang, mari kita langsung saja kepada contoh soal. Soalnya sebagai berikut. Nah, seorang guru melakukan percobaan untuk mengukur keberhasilan teknik pembelajaran baru yang akan ia gunakan, sehingga dilakukan sebuah ujian sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Ukur signifikansi perbedaan nilai ujian siswa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, di sini terdapat nilai siswanya di pretest dan nilai siswa pada posttestnya. Nah, kita ambil taraf signifikansinya 0,05 atau alfanya 0,05. Lalu kita buat hipotesisnya, yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah, dan H1-nya terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah. Nah, untuk menjawab hipotesisnya, mari kita langsung kepada aplikasi SPSS. Kita klik variable view, lalu name-nya tadi kita punya datanya pretest dan posttest. Nah, type-nya numerik, desimalnya bisa 2, labelnya terserah mau diisi atau tidak juga, tapi saya isi saja pretest, misalkan ini posttest. Nah, values-nya non, missing-nya non, kolom 8 cukup, align kita buat center, lalu measure-nya scale. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa input datanya dari soal yang kita punya, tinggal di copy paste saja. Kita copy dari sini, lalu kita paste di aplikasi SPSS-nya. Lalu kita copy lagi yang satunya. Kita paste di SPSS. Nah, langkah berikutnya untuk memastikan apakah data yang ada memenuhi asumsi pair t-test, yaitu asumsi normalitas pada selisih pasangan atau pair differences, maka diperlukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih tersebut. Untuk mengetahui selisihnya, kita bisa klik transform, lalu compute variable, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita namai target variabelnya, misalkan div ya. Nah, di numeric expressionnya kita masukkan pretest. Karena kita ingin tahu selisihnya, maka kita pilih operasi pengurangan, lalu kita masukkan posttest. Lalu kita klik OK. Kita buka di sini. Nah, di sini sudah terlihat selisihnya. Lalu kita uji normalitas pada selisihnya, apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita bisa klik analyze, lalu descriptive statistics, kita klik explore. Nah, di sini karena kita ingin menguji differences-nya, maka kita masukkan div-nya di dependent list, lalu di plots kita klik. Nah, karena kita ingin normality testnya, kita klik ini. Saya tidak
butuh stem and leaf-nya, jadi tidak saya centang. Lalu kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya ya. Kita lihat test of normality-nya. Nah, di sini menggunakan Kolmogorov-Smirnov signya sebesar 0,031 dan Shapiro-Wilk juga sebesar 0,016. Keduanya menunjukkan hasil taraf signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, maka salah satu alternatif untuk menjawab hipotesis adalah dengan uji Wilcoxon-Sainz-Rhine test. Mari kita lanjutkan pengolahan datanya dengan uji Wilcoxon. Nah, untuk mengujinya kita bisa klik Analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogues, lalu kita klik yang two related samples. Nah, di sini kita masukkan variabel satunya pre-test dan variabel 2-nya post-test. Kita pilih test type-nya Wilcoxon karena kita ingin menggunakan uji Wilcoxon, lalu kita klik options-nya untuk mendapatkan descriptive statistics-nya. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat non-parametric test outputnya ya. Tabel descriptive statistics di sini nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari masing-masing kelompok data pre-test dan post-test tampak bahwa mean atau rata-rata nilai post-testnya sebesar 60,667, di mana lebih besar daripada nilai pre-test yaitu 53,6667. Besarnya perbedaan ini apakah bermakna secara statistik? Nah, itulah yang akan kita jawab nanti oleh uji Wilcoxon-Sainz-Rhine test. Nah, di sini di tabel ini berdasarkan metode perhitungan yang dilakukan di dalam rumus Wilcoxon-Sainz-Rhine test, nilai-nilai yang didapat adalah nilai mean, rank, dan sum of ranks dari kelompok negative ranks, positive ranks, dan ties. Negative ranks artinya sampel dengan nilai kelompok kedua post-test lebih rendah dari nilai kelompok pertama atau pre-test. Positive ranks adalah sampel dengan nilai kelompok kedua atau yang tadi kita post-test lebih tinggi dari nilai kelompok pertama atau yang pre-test. Sedangkan ties adalah nilai kelompok kedua post-test sama besarnya dengan nilai kelompok pertama atau yang pre-test. Simbol N menunjukkan jumlahnya. Mean rank adalah penilai peringkat rata-ratanya dan sum of ranks adalah jumlah dari peringkatnya. Nah, lalu kita ke yang bagian tes statistics. Nah, di sini berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon-Sainz-Rhine test, maka nilai Z yang didapat adalah sebesar negatif 2,731 dengan p-value atau di sini asymptote-nya sebesar 0,006, di mana kurang dari batas kritis penelitian yaitu 0,05, sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H1 atau menolak H0 ya, atau yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara kelompok pre-test dan post-test. Nah, jadi sekali lagi karena di sini nilainya asymptote-nya
kurang dari 0,05 atau alfa yang telah tadi kita buat, maka artinya menolak H0 dan menerima H1, yang berarti terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah. Nah, jadi hipotesis tadi kita sudah terjawab. Maka sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.